can hold my breath. I can bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian. Abel Harapan, Hadir, Ibu. Adventus Lau, Tidak hadir, Ibu. Alberto Di Menghau, Tidak ada. Sakit, Ibu. Tidak hadir, Ibu. Alexius Sakit dia, Ibu. Nabila, Hadir, Ibu. Ani Perangsir, Hadir, Ibu. Ana Temu, Ada, Ibu. Afridiana Feraci, Ada, Ibu. Amelia Hajar, Hadir, Ibu. Beata Graciela Muki. Hadir, Ibu. Oke adik-adik, terima kasih karena kalian sudah hadir. Nah, untuk yang tidak hadir, nanti kalian beritahu mereka untuk menyesuaikan dengan materi kita minggu depan, supaya tidak ketinggalan materi. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Adik Beata. Oke, Ibu. Ibu guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adik Beata sudah pimpin kita di dalam doa ya. Oke, kita mulai pelajaran kita. Sebelum memulainya, Ibu mau tanya, kira-kira di sini siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Ibu. Pelajaran kita minggu lalu tentang apa, Adik? Tentang usaha dan energi. Ya, jadi betul ya. Terima kasih buat Adik Ata yang masih ingat pembelajaran minggu lalu. Oke, Ya, Bu. kita mulai saja materi kita tentang momentum dan impuls ya hari ini. Nah, adik-adik, tujuan setelah kita mempelajari momentum dan impuls ini, yaitu yang pertama, kalian dapat menguraikan konsep momentum dan impuls. Dan yang kedua, kalian dapat merumuskan persamaan momentum dan impuls. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis hubungan antara momentum dan impuls ya. Nah, untuk memulai pelajarannya, Ibu akan share PowerPoint-nya ya. Kalian bisa lihat kan? Bisa, Bu. Oke adik-adik, sebelum mempelajari impuls dan momentum, pernahkah adik-adik melihat senam lantai? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika senam lantai tidak menggunakan matras? Atau apakah adik-adik pernah lihat truk dan mobil kecil? Manakah di antara keduanya yang lebih sukar untuk diberhentikan? Oke adik-adik, untuk menjawab kedua pertanyaan ini, silakan kalian mengamati video ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Apa yang akan terjadi jika senam lantai tidak menggunakan matras adik-adik?
Ya, adik-adik, jadi ketika tidak menggunakan matras, pasti tubuh kita akan merasakan sakit. Hal ini terjadi akibat singkatnya dalam waktu benturan antara tubuh dengan lantai, sehingga matras berfungsi untuk menghambat dalam waktu benturan antara tubuh dengan lantai. Oke adik-adik, jadi contoh tadi itu merupakan penerapan impuls dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah dari situ kita bisa ketahui definisi dari impuls ya. Nah impuls itu sendiri merupakan gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Nah, gaya ini biasanya terjadi dengan sangat singkat, hingga dikenal dengan sebutan gaya impulsif, yang secara sistematis ditulis I sama dengan F kali delta T. Nah, I ini adalah impuls dalam kilogram meter per sekon, F itu gaya dalam kilogram, dan delta T itu dalam meter per sekon. Oke adik-adik, pertanyaan kedua tadi, apakah adik-adik bisa pernah melihat truk dengan mobil kecil? Nah ini adik-adik ada videonya. Kita lihat manakah yang lebih sukar untuk diberhentikan. Tentunya truk kan? Nah kenapa truk lebih sukar untuk diberhentikan? Ya, jadi truk lebih sukar diberhentikan karena massa truk lebih besar dibandingkan dengan massa taksi atau mobil kecil ya. Lalu bagaimana jika taksi melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan truk melaju dengan kecepatan rendah? Manakah di antara keduanya yang sukar untuk diberhentikan? Nah, kita lihat yang sukar untuk diberhentikan itu kan truk ya. Taksi yang lebih sukar untuk diberhentikan. Ya, taksi lebih sukar diberhentikan karena melaju dengan kecepatan tinggi. Oke adik-adik. Jadi itu merupakan contoh penerapan momentum dalam kehidupan kita ya. Nah, adik-adik, momentum sendiri itu didefinisikan sebagai suatu ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Dan momentum itu dapat dirumuskan sebagai E sama dengan M kali V. Dengan P itu sama dengan momentum dalam kilogram meter per sekon, dan M itu sama dengan massa dalam kilogram, dan V itu kecepatannya, kecepatan dalam meter per sekon. Nah adik-adik, kita sudah ketahui apa itu impuls dan apa itu momentum. Dan pertanyaannya, adakah hubungan antara impuls dan momentum? Oke adik-adik. Nah, ternyata ada hubungan antara impuls dan momentum ya. Karena impuls yang dikerjakan suatu benda itu sama dengan perubahan momentum yang dialami benda. Sehingga impuls itu sama dengan perubahan momentum yang secara sistematis I sama dengan delta P. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum? Oke adik-adik, jadi kita bisa buktikan bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Nah adik-adik, berdasarkan hukum 2 Newton, kita lihat di sini bahwa rumusnya itu rumus dari hukum 2 Newton sama dengan F sama dengan M kali A. Nah karena A ini itu sama dengan delta V per delta T. Delta V itu sama dengan V2 kurang V1, maka F sama dengan M kali delta V per delta T. Nah, kita kali silang F delta T itu sama dengan M delta V. F delta T sama dengan M V2 kurang M V1. Nah, dari sini kita bisa buktikan bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum.
Oke, adik-adik. Nah, untuk memahami pelajaran kita, Ibu punya video percobaan karena kalian akan mengerjakan LKPD ya. Dan dalam LKPD itu, kalian diminta untuk mengamati video karena kita tidak bisa mempraktikannya secara langsung ya. Tunggu Ibu share ke kalian LKPD-nya ya. Sudah? Sudah Ibu. Sudah Ibu, sudah. Sudah Bu. Ya adik-adik, ini LKPD-nya. Adik-adik lihat di sini tujuannya adalah yang pertama menganalisis pengaruh massa dan kecepatan terhadap momentum sebuah benda. Dan yang kedua, menganalisis konsep impuls dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik petunjuk di situ diminta untuk adik-adik menuliskan nama pada LKPD-nya ya. Oke, adik-adik. Ya Bu. Karena itu ikutkan dengan metode yang Ibu gunakan. Dalam LKPD-nya ada langkah-langkahnya ya. Ini langkah mengamati, kalian diminta untuk mengamati animasi yaitu tentang truk yang massanya lebih besar dan mobil kecil yang bergerak dengan kecepatan yang sama, dan animasi yang kedua itu tentang dua mobil dengan massa yang sama dan kecepatan yang berbeda. Setelah kalian mengamati, jadi animasi yang pertama itu untuk kalian rumuskan masalah pada bagian A, dan yang animasi yang kedua untuk kalian rumuskan masalah pada bagian B ya. Kemudian kalian membuat hipotesis atau jawaban kalian ya, jawaban sementara. Nah, pada bagian mencoba ini sebenarnya kalian mempraktikkan secara langsung, tetapi karena pembelajaran kita itu secara daring, jadi Ibu sudah buatkan videonya yang sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah pada LKPD ini ya. Ini adik-adik. Nah, karena Ibu sudah membuatkan videonya, jadi Ibu sudah isi di bagian tabel pengamatan ini ya, bagian waktu yang dibutuhkannya. Tinggal pada analisis data ini kalian menjawab soal ini ya, dari video yang kalian amati. Kita lihat di sini, pada LKP tadi kalian diminta untuk mengamati dua animasi dan video percobaannya. Dari kedua animasi tadi kalian membuat rumusan masalah dan hipotesis, dan kemudian video percobaannya kalian menjawab pertanyaan pada LKPD ya. Ya Bu. Jadi itu animasi yang pertama, dan ini animasi kedua. Kedua mobil bergerak dengan kecepatan yang sama, kecepatan yang berbeda tetapi massanya sama. Ternyata pada animasi ini mobil yang memiliki massanya lebih besar, kecepatannya lebih besar, dia mengalami kerusakan lebih parah. Nah, dari situ kalian bisa merumuskan masalah. Ini ada alat dan bahan pada LKP tadi, ada 1 botol plastik, 2 balok, 1 stopwatch, dan 1 palu besi, dan 3 paku, 3 buah paku. Dan ini Ibu melakukan percobaannya sesuai prosedur pada LKPD ya. Jadi misalkan kalau kalian yang melakukan percobaannya, tentunya kalian melakukannya seperti ini. Jadi kalian tinggal amati ini saja ya. Ini yang pertama, pemukulnya palu besi ya. Dan ini waktunya dihitung menggunakan stopwatch. Kemudian pemukulnya ini balok, dan kemudian botol plastik.
Oke, sekian video percobaannya. Silakan kalian mengerjakan LKPD-nya, baru kalian presentasikan. Baik, Bu. Baik, Ibu. Siap, Ibu. Oke, sekarang kalian presentasikan kepada adik Biata, mungkin bisa presentasikan LKPD-nya ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan LKPD yang sudah saya kerjakan. Silakan. Dari yang mengamati ya, menanya di bagian rumusan masalah dan hipotesis, kemudian analisis datanya ya. Silakan. Baik, Bu. Oke, yang pertama rumusan masalah berdasarkan animasi yang sudah saya tonton. Rumusan masalah yang pertama, mengapa truk mengalami kerusakan lebih parah dari mobil? Yang kedua, mengapa mobil kedua mengalami kerusakan lebih parah dari mobil pertama? Hipotesis dari rumusan masalah A. Yang pertama, truk mengalami kerusakan lebih parah karena truk memiliki massa yang lebih besar dari mobil meskipun keduanya melaju dengan kecepatan yang sama. Yang kedua, mobil kedua mengalami kerusakan lebih parah karena mobil kedua melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi meskipun massa. Analisis data yang pertama, mengapa waktu yang dibutuhkan oleh pemukul palu besi lebih singkat daripada balok dan botol plastik yang menancap pada paku? Kaitan penggunaan jenis bahan pemukul dengan gaya yang dihasilkan oleh pemukul kepada balok adalah selang waktu kontak yang disajikan oleh palu lebih singkat karena palu tersebut dari besi dan massanya lebih besar dari balok dan botol plastik, sedangkan waktu kontak yang dihasilkan oleh balok dan botol plastik sangat lama karena terbuat dari kayu dan plastik. Analisis data yang kedua, semakin besar gaya yang dihasilkan untuk masing-masing pemukul palu, besi, balok kayu, dan balok plastik. Gaya yang dihasilkan dari palu besi adalah besar, sehingga paku tertanam lebih dalam, sedangkan gaya yang dihasilkan balok dan botol plastik lebih kecil, sehingga tertanam tidak terlalu dalam, dan bahkan tidak tertanam. Analisis data yang ketiga, apakah yang dapat disimpulkan dari percobaan yang telah dilakukan? Yang dapat saya simpulkan dari percobaan tersebut adalah jika gaya yang diberikan dalam selang waktu yang singkat besar, maka impuls yang dihasilkan besar pula. Dan sebaliknya, jika gaya yang diberikan dalam selang waktu yang singkat, maka impuls yang dihasilkan juga kecil. Baik, Bu, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan terkait dengan LKPD yang sudah saya kerjakan. Oke, baik. Terima kasih adik Biata. Teman-teman yang lain silakan tepuk tangan buat adik Biata karena sudah mempresentasikan LKPD dengan baik ya. Oke, dari apa yang tadi teman Biata presentasikan itu menunjukkan bahwa kalian sudah mencapai tujuannya, yaitu dapat menganalisis pengaruh massa dan kecepatan terhadap momentum sebuah benda. Jadi momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatannya. Dan yang kedua, tujuan yang kedua itu menganalisis konsep impuls dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang percobaan tadi itu merupakan konsep impuls ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adik-adik, terima kasih sudah mempresentasikannya dengan baik ya. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi kita, Ibu mempunyai kuis ya, untuk kalian kerjakan. Nah, kuis itu tidak jauh beda dari contoh soal yang ini ya.
Jadi supaya kalian lebih memahami dalam mengerjakan kuis yang sebentar Ibu bagikan kepada kalian, ini Ibu punya contoh soalnya. Dan di sini ada 5 contoh soal ya. Yang pertama, seorang anak bermain mobil-mobilan bermassa 12 kg yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Momentum dan energi kinetik yang dimiliki mobil-mobilan tersebut adalah. Oke, di sini ada pembahasannya. Nah, dari soal diketahui bahwa massa benda itu sama dengan 12 kg dan kecepatannya atau V-nya itu sama dengan 5 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu berapakah momentum dan berapakah energi kinetik. Nah, energi kinetik itu kan kita sudah pelajari minggu lalu ya. Nah, rumus dari momentum itu sendiri kan M kali V. Nah, tinggal kita masukkan nilainya, maka kita dapat hasilnya yaitu 60 kg meter per sekon. Jadi itu momentumnya ya adik-adik. Nah, kemudian energi kinetiknya, kita tinggal masukkan rumus energi kinetik sendiri itu 1/2 meter V kuadrat. 1/2 massa, 1/2 mv kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan dan hasilnya itu sama dengan 150 joule. Nah, di sini ada soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu, seorang anak memukul bola tenis yang massanya 100 gram dengan gaya 10 Newton menggunakan sebuah karet. Bola menempel pada karet selama 0,2 second. Kecepatan bola waktu lepas dari raket adalah. Nah, di sini ada pembahasannya. Diketahui massa itu sama dengan 100 gram dan di convert itu sama dengan 0,1 kg. Dan gayanya itu 10 Newton, delta T-nya 0,2 sekon. Yang ditanya delta V-nya ya. Nah, dari pembahasan kita tadi, yang I sama dengan delta P atau M delta V sama dengan F delta T kan. Nah, tinggal kita masukkan M-nya 0,1, delta V-nya belum diketahui, F-nya 10, dan delta T-nya 0,2. Tinggal kita kali silang ya. Jadi 2 bagi 0,1 sama dengan 20 meter per sekonnya. Delta V kan dalam meter per sekonnya, jadi 20 meter per sekon. Iya, Bu. Nah, soal yang ketiga, sebuah benda mengalami perubahan momentum sebesar 3 kg meter per sekon dalam waktu 0,05 sekon. Besar gaya yang mengakibatkan perubahan tersebut adalah. Nah, pembahasannya adik-adik bisa lihat di sini. Diketahui P sama dengan 3 kg meter per sekon, delta T 0,05 sekon. Nah, yang ditanya F-nya. Delta P sama dengan F kali delta T ya, atau I sama dengan delta P. Nah, delta P-nya diketahui 3 ya. Dan F-nya belum diketahui, delta T-nya 0,05. Nah, F itu sama dengan 60 Newton. 60 Newton. Oke, adik-adik, itu merupakan contoh soal yang tidak jauh beda dari kuis yang Ibu akan bagikan kepada kalian. Nah, Ibu bagikan linknya lewat WA, tinggal kalian klik ya. Dan ini ketika kalian klik pada linknya, kalian akan mengisi nama kalian dan password ya. Dan password yang Ibu buat itu adalah ABC123. ABC-nya huruf besar ya. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Evaluasi ya. Ya, sudah, Bu. Jadi kalau kalian Sudah, Ibu. Ya, jadi kalian ketika klik di link yang Ibu bagikan, kalian akan Iya, Bu. kelasnya. Misalnya kelas 11 kan. Nah, passwordnya apa tadi? ABC123 ya. Nah, nama siswa. ABC 123. Ya, misalnya Ya, Bu. Reni. Misalnya namanya Reni ya. Tinggal kalian klik berikutnya. Iya, Bu. Oke, kalian silakan isi ya. Pilih jawaban kalian. Nah, skor dari masing-masing soal ini adalah 20. Jadi, kalau kalian benar semua, itu 100 ya. Nah, waktu pengumpulannya kalian mau batasnya sampai kapan? Besok, Ibu. Besok?
Kalau Besok, kalian Ibu. maunya besok, tapi kalau salah, kalian nanti dapat ya dari Ibu. Oke, adik-adik. Jadi, pelajaran kita hari ini sampai di sini ya, adik-adik. Nah, ini profil Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sangat-sangat cantik. Ibu. Bagus sekali. Kalian juga udah kalah cantik dan ganteng, apalagi yang laki-laki ganteng-ganteng ya. Oke, adik-adik, sekian pembelajaran kita. Ya, seperti itu. Adik-adik, kalian ada tugas ya untuk minggu depan. Nah, tugasnya adalah kalian mencari informasi di internet tentang cara merancang roket air sederhana sebagai penerapan Oke, Bu. sebagai penerapan hukum kekekalan momentum. Nah, kemudian bawa alat dan bahan yang diperlukan sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan ya. Oke, pembelajarannya sampai sini. Mungkin ada Baik, Bu. yang tanya? Tidak ada, Bu. Oke ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita, satu orang pimpin kita di dalam doa ya. Karena tadi kita memulainya dengan doa, jadi kita harus tutupnya dengan doa ya. Oke, satu orang pimpin kita dengan doa. Adik Amel mungkin? Ya, Ibu. Baik, Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan memberikan sedikit penilaian mengenai pembelajaran yang teman Ria lakukan, pembelajaran daring yang teman Ria praktekkan pada hari ini. Yang pertama di bagian medianya sudah bagus dengan variasi tayangan yang divariasi dengan gambar, kemudian ada video, sehingga memberikan kejelasan informasi mengenai materi dan juga tentunya membuat pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik. Kemudian untuk tugasnya juga, pemberian tugasnya juga sesuai dengan model daring. Dimana tadi kita lihat pemberian tugasnya, dia teman Ria gunakan link untuk siswanya kerjakan. Jadi pemberian tugasnya sudah sesuai dengan model daring. Kemudian LKPD-nya juga sudah ini mampu mengukur ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Terus penyampaian materinya juga sudah sangat bagus dan menarik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih teman Vera. 'Cause I'm only